Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah ma'ba'du. Pemirsa Wasal TV, apa kabar Anda di rumah? Mudah-mudahan Allah senantiasa memberkahi kita semua. Dan saya Aidin Alaik Bahtiar, berbahagia sekali rasanya bisa menjumpai Anda kembali pada hari Ahad, ya, hari Ahad edisi 7 Maret 2021. Baik, seperti biasa pada kesempatan malam hari ini hadir kajian atau program, maksudnya program kajian malam di Wasal TV yang alhamdulillah bisa disiarkan secara langsung dari studio Wasal TV di Jakarta. Baik, bersama saya narasumber program, kita sapa beliau, ada Ustadz Makhzum Badruzzaman Hafizahullah Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pemirsa, pada kesempatan kali ini adalah rangkaian atau kelanjutan dari tema-tema sebelumnya pada setiap Ahad malamnya. Dan tema kali ini masih sama, insya Allah menjadi tema terakhir yang kemudian nanti akan dilanjutkan dengan tema yang baru, yakni konsekuensi mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, kita akan sama-sama dengan Ustadz Makhzum, saya dengan Anda untuk mendengarkan kajian beliau, menyimak kajian beliau hingga nanti kurang lebih pukul 9 malam waktu Indonesia Barat. Baik, kami persilakan, silakan Ustaz. Oke, baik. Barakallahu fikum. Fika barakallahu. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kembali Allah Subhanahu wa taala memberikan satu kesempatan lagi kepada kita semua. Dalam kesempatan kajian malam hari ini insyaallah kita akan melanjutkan bahasan kita tentang konsekuensi mencintai Rasulullah. Dan insyaallah ini adalah konsekuensi yang terakhir, sebagaimana disebutkan oleh Syekh Muhammad At-Tamimi, ya. Konsekuensi yang keempat adalah la yu'badu Allah illa bima syara'. Jadi konsekuensi yang keempat adalah ketika kita mengaku seorang muslim dan telah bersyahadat, bersaksi bahwa Allah Subhanahu wa taala satu-satunya ilah yang berhak diibadahi. Kemudian kita bersaksi bahwa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hamba dan utusannya, maka kita tidak diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah kepadanya kecuali dengan apa-apa yang telah disyariatkannya melalui syariat yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan seperti yang saya sampaikan di pertemuan pertama tentang konsekuensi ini, konsekuensi yang keempat ini adalah konsekuensi yang sangat penting. Karena kenapa? Ketika kita mendengar konsekuensi yang pertama, yaitu tentang wajibnya taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, kita harus membenarkan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang ketiga adalah menjauhi seluruh larangannya. Maka kaum muslimin sepakat bahwa hal tersebut memang adalah konsekuensi yang benar-benar nyata yang harus dihadirkan oleh setiap orang yang telah bersyahadat,
dan mengakui bahwa dia mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan tidak ada yang mengingkari ketiga konsekuensi ini kecuali adalah orang-orang yang munafik. Tetapi yang keempat, ini adalah konsekuensi yang kadang di dalamnya terlalu banyak syubhat, sehingga orang-orang yang mengaku mencintai Rasulullah SAW tergelincir ketika menghadirkan konsekuensi ini. Tidak bisa memenuhi konsekuensi yang keempat ini. Karena kenapa? Pada asalnya, seorang muslim yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dia sadar bahwa dia wajib beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia harus mengikhlaskan seluruh peribadahannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kadang peribadahannya lalai, yaitu beribadah dengan hawa nafsu atau beribadah di atas kekeliruan, tidak kembali kepada jalannya Rasulullah SAW, tidak mempelajari bagaimana Rasulullah SAW beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena itu penting bagi kita semua untuk mencermati, untuk menelaah kembali konsekuensi yang keempat ini. Janganlah kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan apa-apa, dengan cara yang telah dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan pembahasan ini menjadi penting, ya, karena kenapa? Ibadah itu adalah salah satu tujuan terbesar diciptakannya manusia oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Az-Zariyat ayat ke-56, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepadaku. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala dengan gamblang bahwa sebab terbesar penciptaan manusia dan jin yaitu untuk menghambakan diri, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kita harus paham, ya, konteks ibadah yang benar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Konteks ibadah yang telah dijelaskan secara gamblang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana ibadah ini adalah dasar-dasar pengesaan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di dalam kajian kita malam hari ini kita akan sedikit menyelami makna ibadah, dan kita akan memberikan beberapa poin penting, ya, yang berkaitan dengan ibadah agar ibadah kita tegak di atas sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum kita membahas tentang poin-poin tersebut, saya akan menjelaskan tentang makna ibadah atau definisi ibadah yang disebutkan oleh para ulama. Salah satunya yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, ya, di dalam kitabnya, bahwa beliau mendefinisikan ibadah ini adalah hiya ismun jami'un likulli ma yuhibbuhullahu wa yardahu minal aqwali wal af'ali al-batinah wal zahirah. Ibadah adalah segala sesuatu yang dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, baik berupa perkataan dan perbuatan. Yang perkataan atau perbuatan itu baik lahir ataupun batin. Maka dengan mengenal definisi ini, seorang muslim diharapkan akan menafsirkan makna ibadah yang lebih luas. Karena sangat disayangkan sekali sebagian kaum muslimin memaknai makna ibadah atau membatasi makna ibadah ini hanya dengan hal-hal yang berkaitan dengan ritual saja, seperti salat, ya, saum, kemudian membaca Al-Quran, berzikir, dan semacamnya. Padahal kalau kita kembali, ya, merujuk kepada definisi ini, dan para ulama menyebut definisi ini adalah definisi yang paling sempurna ketika
menyebutkan makna ibadah, maka kita akan menemukan bahwa makna ibadah itu sangat luas sekali, mencakup segala sesuatu, ya, baik perkataan atau perbuatan, bahkan yang lahir dan yang batin, selama hal tersebut dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, setelah kita mengenal definisi ini, maka diharapkan kita tidak ragu lagi ketika kita mendapatkan peluang amal yang baik, yang pada zahirnya itu bukan ritual ibadah, ya, seperti misalkan membersihkan anggota badan, membersihkan lingkungan, ya, membersihkan tempat tinggal kita, atau memberikan rasa nyaman kepada saudara-saudara kita. Itu adalah ibadah, karena hal tersebut adalah diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula yang paling sederhana adalah tersenyum, ya. Tersenyum kepada saudaranya sesama muslim itu adalah sedekah yang bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sangat penting untuk diketahui oleh seluruh muslim, ya. Jangan membatasi ibadah dengan sesuatu yang berbau ritual saja seperti salat, zakat dan yang lainnya, tetapi mari fahami ibadah ini secara luas, itu mencakup segala sesuatu yang dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, hal penting yang kedua, ya, setelah Allah Subhanahu wa taala tadi menyebutkan bahwa tujuan terbesar penciptaan manusia adalah untuk beribadah, tentu, ya, seorang muslim atau secara umum manusia ketika beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sangat berharap ibadahnya akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan berharap ibadahnya akan berbuah pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala yang akan melahirkan kecintaan dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Dan ini bukan keinginan manusia seperti kita saja. Bahkan para nabi yang mereka adalah manusia yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun ingin amal ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala menceritakan salah satu kisah nabi, yaitu Nabi Ibrahim dan Ismail ketika diperintahkan untuk beribadah, itu meninggikan pondasi-pondasi Baitullah, ya. Diceritakan bahwa keduanya, itu Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, setelah melakukan ibadah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala menerima ibadah mereka berdua, ya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam surat Al-Baqarah ayat ke-127, wa idh yarfa'u Ibrahimu al-qawa'ida minal baiti wa Ismail Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Dan ketika Nabi Ibrahim, ya, mengangkat, meninggikan pondasi-pondasi Baitullah bersama Ismail, maka mereka berdua berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbana taqabbal minna, wahai Tuhan kami, terimalah amal ibadah kami. Innaka antas sami'ul alim, sesungguhnya Engkau maha mendengar dan maha tahu. Lihat, Nabi Ibrahim saja, ya, sebagai bapak para nabi, kemudian bapaknya orang-orang yang bertauhid, yang telah diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari berbagai kejahatan manusia, yang kedudukannya dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, masih berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar apa? Agar amal ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kita lebih layak berharap amal ibadah kita yang sedikit ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula manusia terbaik Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan dalam hadis yang sahih, ya, disahihkan oleh Syekh Albani. Riwayat ini dari Ummu Salamah, Ummul Mukminin, istrinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwa
beliau berkata, kana yaqulu idza shalla subha hatta yusallim, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Ya, bahwa kebiasaan Rasulullah SAW, ya, menurut Ummu Salamah, selepas salat subuh, yaitu ketika zikir pagi, ya, maka Rasulullah SAW memanjatkan sebuah doa yang di dalam doa ini ada 3 permintaan. Yang pertama, ya Allah, berikanlah aku ilmu yang bermanfaat. Kemudian yang kedua, dan berikanlah aku rezeki yang baik. Dan yang ketiga adalah berikanlah atau jadikanlah amal-amalku amal yang diterima. Subhanallah. Padahal Nabi Muhammad SAW, ya, dosa-dosanya telah diampuni dan dijamin bahwa Nabi Muhammad adalah orang yang pertama yang akan memasuki surga. Tetapi subhanallah, pengharapan kepada Allah Subhanahu wa taala agar ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sangat besar, sehingga berdoa di awal pagi setelah salat subuh, ya, dan ini dijadikan sunnah bagi umatnya itu ketika membaca zikir pagi. Nah, ketika nabi-nabi yang mulia ini dan seluruh nabi berharap amal ibadahnya diterima, maka saya tekankan kembali lagi, kita selaku umatnya, selaku yang mencintai Rasulullah SAW, lebih layak untuk berharap dengan pengharapan yang lebih besar kepada Allah Subhanahu wa taala. Agar apa? Agar amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagaimana agar amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Ini adalah poin penting, yaitu poin yang keempat dari konsekuensi mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu, dan ini berkaitan dengan syarat diterimanya amal ibadah kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu para ulama telah mengajarkan kepada kita bahwa syarat pertama agar amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu ikhlas. Melaksanakan ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Dan ini mungkin sepakat, ya, kaum muslimin pada asalnya sepakat bahwa mereka mengetahui perintah Allah dalam beribadah, ya, beribadahlah dengan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun setan terus mengganggu kita untuk menggelincirkan kita, ya, merusak ibadah kita dengan riya, dengan sum'ah. Tapi pada asalnya seorang muslim di dalam hatinya mengakui bahwa dia ketika diperintahkan ibadah maknanya harus ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Kecuali orang-orang munafik, terutama munafik di zaman Rasulullah SAW, yang mereka beribadah bukan karena Allah Subhanahu wa taala tapi karena tujuan dunia atau mencari keamanan di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan syarat yang kedua, ini adalah poin yang keempat dari konsekuensi mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu beribadah harus mengikuti cara yang telah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini mungkin kelihatannya sepele, ya. Tapi subhanallah, begitu banyak manusia, begitu banyak firqah, golongan yang telah terjatuh kepada kesalahan pada bab ini. Mereka berusaha beribadah dengan ikhlas, tetapi tidak mengindahkan rambu-rambu beribadah yang telah ditetapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, saya ingin mengingatkan kembali kaum muslim, walaupun hal ini telah disampaikan oleh para ulama, para asatidzah, ya. Karena hal ini penting, ya, saya akan mengulang kembali, ya, menekankan bahwa syarat pertama adalah ikhlas, ya. Ibadah itu tidak boleh dipalingkan kecuali hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, dan begitu banyak ayat-ayat yang menerangkan tentang hal ini, ya. Salah satunya ayat terakhir dalam surat Al-Kahfi, ya, surat ayat yang ke-110, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman,
faman kana yarju liqa'a rabbih faly'amal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Allah Subhanahu wa taala menyeru manusia, ya, barang siapa yang ingin atau berharap perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa taala di yaumil akhir, ya, maka hendaknya dia beramal dengan amal-amal yang saleh dan tidak berbuat syirik ketika beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Harus ikhlas. Tidak menjadikan sekutu-sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala sebagaimana terjadi kepada orang-orang Quraisy, ya, di zaman dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau di zaman kita mungkin saat ini orang-orang muslim beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala tetapi dengan harapan tadi pujian atau dilihat oleh orang lain, terutama di zaman saat ini, ya, di mana medsos atau sarana, ya, berkomunikasi untuk memperlihatkan apa-apa yang khusus, ya, ini terbuka lebar. Bahkan ketika ibadah pun bisa di-share kemana-mana. Ini kita harus hati-hati. Jangan sampai hal-hal yang seperti ini mengotori kesucian niat kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah SAW pun bersabda, ya, dalam hadis niat, innamal a'malu bin niat. Sesungguhnya amal-amal kebaikan itu tergantung pada niatnya. Nah, kemudian yang kedua, jadi syarat yang kedua ini telah diterangkan oleh Rasulullah SAW dan kita diingatkan oleh Rasulullah SAW agar jangan tergelincir, ya, ke dalam penyimpangan di syarat yang kedua ini. Di mana Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, ya, beliau bersabda, man ahdatsa fi amrina hadza ma laisa minhu fahuwa raddun. Barang siapa yang melakukan sesuatu atau berbuat sesuatu, yaitu ibadah, dalam agama kami, yaitu dalam agama Islam, yang ibadah itu ternyata bukan dari ajaran Islam, maka hal tersebut tertolak. Artinya apa? Tertolak, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di riwayat Muslim bahwa Rasulullah SAW bersabda, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang beramal tanpa didukung dengan perintah dari kami, tidak ada perintahnya dari Rasulullah SAW, ya, maka amal tersebut tertolak, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Mengenai hadis ini, Imam Ibn Rajab, ya, di dalam kitabnya Jami'ul Ulum wal Hikam mengatakan bahwa hadis ini adalah hadis yang sangat agung, ya. Karena kenapa? Hadis yang sangat agung. Ini merupakan hadis-hadis pokok dalam agama Islam, sehingga Imam Nawawi, ya, mengkategorikan kedua hadis ini di dalam kitabnya itu Al-Arba'in An-Nawawiyah. Yang hadis Arba'in ini adalah mencakup hadis-hadis yang singkat, hadis-hadis yang pendek yang merupakan dasar-dasar agama Islam. Dan ini senada dengan perkataan Imam Ibn Rajab di dalam kitabnya, ya, bahwa hadis ini adalah hadis yang sangat agung yang di dalamnya disebutkan pokok tentang agama Islam. Dan hadis ini merupakan timbangan amalan zahir, ya, sebagaimana hadis tentang niat yaitu sebagai timbangan yang batin. Oleh karena itu kita harus menggabungkan kedua hadis tadi, hadis niat dengan hadis ini. Karena kenapa? Hadis ini adalah timbangan bagi amalan zahir kita, ya, amalan-amalan zahir seperti sholat terlihat, kemudian membaca Al-Quran, wudu, ya, maka timbanglah dengan hadis ini. Barang siapa yang melakukan suatu ibadah, ya, yang tidak sesuai dengan perintah dari kami, yaitu dari Rasulullah SAW, atau memasukkan unsur-unsur lain, ya, di luar agama Islam, dimasukkan
ke dalam ajaran agama Islam, maka sama kedua-duanya tertolak. Maka ketika kita akan melakukan sebuah amal ibadah apapun, maka timbanglah amal ibadah kita yang zahir dengan kedua hadis ini. Apakah amal ibadah kita ini memang ada ajarannya di dalam agama Islam atau tidak? Kalau ada, silahkan kerjakan. Kalau tidak ada, buang jauh-jauh. Ini subhanallah, ini adalah kaidah dalam agama yang sangat penting dan sangat singkat. Jadi ketika menimbang apakah hal ini sudah ada dalam Islam atau tidak, sudah ada perintahnya dari Allah dan Rasulnya atau tidak. Kemudian yang kedua, apakah kaifiyahnya, cara pelaksanaannya sudah sesuai dengan apa-apa yang telah dicontohkan oleh Rasulullah atau tidak. Ini yang dimaksud dengan timbangan amal zahir. Dilihat zahirnya, apakah ini memang syariat dalam agama Islam. Yang kedua, apakah kaifiyahnya atau caranya sesuai dengan apa yang telah dicontohkan oleh Rasulullah atau tidak. Ditambah dengan timbangan yang batin, yaitu hadis innamal a'malu binniyat. Jangan sampai ibadahnya sudah sesuai dengan contoh Nabi Muhammad SAW, tetapi ternyata niatnya kosong dari mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu ini penting sekali bagi kita semua untuk mengetahui hadis-hadis yang pendek ini, hadis-hadis yang singkat yang disebutkan oleh Imam Ibnu Rajab, hadis yang sangat agung yang berisi atau yang merupakan pokok-pokok ajaran agama Islam, ya. Kemudian tentu ya, ketika kita sebagai seorang muslim diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah, maka tentu kita harus melakukan ibadah ini dengan semangat, ya. Dengan ridha, ya. Bukan hanya dengan ikhlas saja tadi, ya, tapi memang harus semangat. Dan semangat ini harus terus dilatih oleh seorang muslim. Jangan sampai semangatnya ini semangat yang tidak terarah, semangat yang buruk. Karena ketika beribadah hanya mengandalkan semangat saja, ya, maka semangat ini tidak akan terarah. Bisa menjadi semangat yang liar. Dia mengerjakan apa saja, saking semangatnya. Kita melihat orang melakukan sesuatu, maka kita pun mengikutinya, ya. Orang melihat sesuatu atau melihat mengerjakan sesuatu, kita langsung menerimanya tanpa menyaring apakah hal ini memang yang dicontohkan oleh Rasulullah atau tidak. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala, Maha Suci Allah Subhanahu wa taala yang telah menurunkan ayat kedua dari surat Al-Mulk, surat Tabarak, ya, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Subhanallah, kita seharusnya sangat senang, bergembira ketika mendengar ayat kedua dari surat Al-Mulk ini. Karena kenapa? Di situ tampak, ya, kebijaksanaan Allah Subhanahu wa taala, kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kita, khususnya kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwa Allah Subhanahu wa taala, dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah menjadikan kematian dan kehidupan untuk apa? Liyabluwakum, untuk menguji kalian, kata Allah Subhanahu wa taala, ayyukum ahsanu amala, siapa di antara kalian yang paling sesuai amalnya, yang paling baik amalnya. Kenapa kita harus bergembira? Subhanallah. Kalau Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk berlomba-lomba memperbanyak amal, ya, memperbanyak kuantitas amal, maka niscaya kita umat yang lemah, umat yang kalah dari umat-umat yang terdahulu. Karena kenapa? Secara fisik pun umat Nabi Muhammad SAW itu adalah umat yang paling kecil dibanding dengan umat-umat Nabi sebelumnya.
Bukankah ketika peristiwa Isra dan Mi'raj, Rasulullah SAW ketika pertama kali diperintahkan atau difardukannya salat, menerima wahyu bahwa salat itu adalah 50 kali dalam sehari semalam. Tapi diberi nasihat oleh Nabi Musa. Nabi Musa berkata, sesungguhnya umatmu tak akan kuat melaksanakannya. Maka Rasulullah SAW memberikan atau kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, meminta keringanan sampai akhirnya sholat itu difardukan hanya 5 waktu saja. Nah, kenapa? Kita memang berbeda dengan umat-umat terdahulu dari segi fisik, ya. Apalagi kalau dibandingkan dengan kaum Tsamud dan Ad yang diceritakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Qur'an bahwa mereka dengan kekuatannya bisa memahat gunung batu menjadi rumah-rumah mereka. Niscaya kalau kita diperintahkan untuk memperbanyak amal soleh, maka kita akan kalah dengan umat-umat tersebut. Kita akan paling sedikit amalnya di antara umat-umat yang ada. Tapi dengan bijaksananya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Hakim, Allah Subhanahu wa Ta'ala menguji kita di dalam kehidupan dunia ini untuk apa? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Untuk menguji kita dalam kehidupan dunia ini agar tampak siapa di antara kita yang amalnya paling baik, yang amalnya paling sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, oleh karena itu masih bersambung dari poin-poin yang tadi, ya. Ketika menafsirkan makna ayat ini, Al-Fudail Ibn Iyad, ya, rahimahullah, berkata tentang makna liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, ya, agar menguji kalian siapa di antara kalian yang paling baik amalnya. Maka beliau berkata, ai akhlasuhu wa aswabuhu. Tentang makna ahsanu amala, amal yang paling baik, amal yang paling baik di antara kalian, beliau berkata akhlasuhu wa aswabuhu, yaitu yang paling ikhlas dan yang paling sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian dikatakan atau ditanyakan kepada Al-Fudail ini, wahai Abu Ali, apa yang dimaksud dengan akhlasuhu wa aswabuhu? Apa yang dimaksud dengan paling ikhlas dan yang paling sesuai? Maka beliau berkata, innal amala idza kana khalisan wa lam yakun sawaban lam yuqbal. Sesungguhnya sebuah amal ibadah jika dilaksanakan dengan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tetapi caranya tidak sesuai dengan yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul-Nya, maka amal tersebut tidak akan diterima. Begitu pula sebaliknya, wa idza kana sawaban lam yakun khalisan lam yuqbal. Jika amalnya sudah sesuai dengan perintah Rasulullah SAW, caranya persis dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, tetapi tidak ikhlas, maka lam yuqbal, tidak akan diterima. Hatta yakuna khalisan sawaban, sampai benar-benar amal itu khalis, yaitu ikhlas, dan sawaban, dan sesuai dengan petunjuk Rasulullah SAW. Wal khalisu makana lillah, dan ikhlas itu adalah apa-apa yang dipersembahkan hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Was sawab makana ala sunnah, dan yang sesuai adalah amal-amal yang dikerjakan di atas sunnahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak meminta kita untuk berlomba-lomba memperbanyak amal, tetapi yang diminta dari kita untuk memperhatikan apakah amalnya selain ikhlas kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, apakah sudah sesuai dengan petunjuk Rasul atau tidak. Ini adalah rahmat bagi kita. Ini adalah kebijaksanaan Allah untuk kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala meminta kita untuk memperhatikan amal-amal kita. Agar apa? Agar amal ini menjadi ahsanu amala, amal yang paling baik, amal yang paling sesuai dengan perintah Allah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, oleh karena itu
penting bagi kita melihat kembali, memurajaah, ya, berintrospeksi tentang amal-amal ibadah yang selama ini kita lakukan. Apakah sudah ikhlas? Apakah sudah sesuai dengan perintah Rasulullah SAW? Karena kenapa? Kalau tidak sesuai dengan perintah Rasulullah SAW, kita belum menghadirkan konsekuensi yang keempat. Kita tidak akan dianggap mencintai Rasulullah SAW dengan cinta yang sempurna. Kita tidak dianggap mencintai Rasulullah SAW dengan kecintaan yang benar. Na'udzubillah min dzalik. Dan ini fatal ketika kita terlena, ya, dengan banyaknya amal ibadah yang kita lakukan tetapi tidak mengindahkan rambu-rambu Rasulullah SAW dalam masalah ibadah ini. Kita khawatir kita terjerumus, ya, terjerumus kepada suatu pengingkaran terhadap sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini telah diperingatkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentang masalah ibadah ini, ya. Secara umumnya adalah seluruh ibadah dan secara khususnya adalah ibadah-ibadah yang zahir. Bahwa ada sebuah riwayat dari Imam Muslim, ya, bahwa seorang sahabat Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, "Ana faratukum 'alal haud." Beliau bersabda bahwa aku akan menunggu kalian, yaitu menunggu umatnya di haudku, yaitu Al-Kautsar. Man marra 'alayya syariba. Dan barang siapa yang melewatiku, maka dia akan meneguk air haud tersebut. Wa man syariba lam yadhma abadan. Dan barang siapa yang meneguk, meminum air haud tersebut, maka dia tidak akan haus selamanya. Subhanallah. Ini adalah kejadian di akhir zaman, di yaumil qiyamah, di saat orang kepayahan, tapi rahmat bagi umat Nabi Muhammad SAW. Barang siapa yang meneguk satu tegukan dari haudnya Nabi Muhammad SAW, yaitu Al-Kautsar, maka dia akan terbebas dari rasa haus selamanya. Ini adalah kemuliaan. Semoga kita termasuk orang-orang yang meneguk haudnya Nabi Muhammad SAW. Kemudian Rasulullah SAW melanjutkan, la yaridanna alayya aqwamun. Sesungguhnya nanti ada beberapa kaum atau sebuah kaum yang akan melewatiku. Mereka mengenaliku dan begitu pula aku mengenali mereka. Fayuhalu bainana atau bainahum wa baini. Tetapi kaum ini dihalangi untuk mendekat kepadaku. Dihalangi oleh siapa? Oleh malaikat. Ini kaum ini adalah dikenali oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari ciri-cirinya. Ya. Bukankah Rasulullah SAW pernah bersabda, ya, dalam sebuah hadis yang sahih, muttafaqun alaih, bahwa nanti inna ummati yud'auna yaumal qiyamah, sesungguhnya umatku nanti dikenal pada hari kiamat, ya, gurun muhajjilina min atharil wudu, dari bekas-bekas wudunya. Dan Rasulullah SAW mengenali kaum ini, ya, dari tanda-tanda ini salah satunya. Tetapi malaikat menghalangi mereka untuk mendekat kepada Rasulullah SAW dan melarang untuk, ya, mengambil air dari haud Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah SAW berkata kepada para malaikat, innahum minni. Wahai para malaikat, sesungguhnya itu adalah bagian dari umatku. Kenapa engkau halangi? Kemudian malaikat ini berkata kepada Rasulullah SAW, innaka la ta'lam ma ahdatsu ba'dak. Wahai Rasulullah, sesungguhnya engkau tidak tahu apa yang mereka lakukan sepeninggalmu. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, suhkan, suhkan liman ghayyara ba'di. Maka Rasulullah SAW setelah tahu keadaan mereka, balik bersabda kepada kaum tersebut, suhkan, suhkan, menjauhlah.
menjauhlah bagi orang-orang yang telah mengubah syariatku sepeninggalku. Para ulama menyebutkan bahwa kaum tersebut adalah kaum Nabi Muhammad SAW yang mengakui bahwa Allah sebagai Rabb mereka, kemudian mengakui bahwa Nabi Muhammad sebagai hamba dan utusan Allah Subhanahu wa taala, tetapi tergelincir kepada peribadahan yang tidak sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka mengada-adakan dalam masalah ibadah ini tanpa menoleh kepada ayat-ayat Allah dan hadis-hadis yang sahih. Melakukan ibadah dengan hawa nafsu mereka, dan balasannya adalah dijauhkan dari golongan Nabi Muhammad SAW, bahkan diharamkan untuk meneguk haud Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu kita harus berhati-hati, jangan sampai kita termasuk kepada golongan ini, ya. Dan untuk mengetahui, ya, atau agar kita berhati-hati dalam masalah ini, maka ada beberapa poin penting yang harus kita ketahui. Yang pertama adalah ketahuilah bahwa agama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah agama yang sempurna. Artinya sempurna ini tidak membutuhkan penambahan dan tidak membutuhkan pengurangan. Sempurna, sudah pas, ya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina." Pada hari ini telah aku sempurnakan bagi kalian agama kalian, yaitu agama Islam, dan telah aku sempurnakan nikmatku untuk kalian, dan aku telah meridhai Islam ini sebagai agama bagi kalian. Ketika kita telah memahami sempurna, maka tidak boleh dikurangi, tidak boleh ditambah-tambah dengan ibadah-ibadah yang tidak disyariatkan, ya. Fad-dinu kamil syamil, dan agama itu adalah sempurna, kemudian syamil, ya, menyeluruh. Jadi tidak perlu penambahan-penambahan. Maksud penambahan di sini apa? Seperti ibadah-ibadah yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang mungkin sebagian orang menganggap ini kan baik. Ya, mungkin ini baik, tetapi kalau dilihat dari sisi yang lain, orang tersebut berarti telah menganggap bahwa agama ini butuh penambahan ibadah tersebut. Kemudian yang kedua, orang ini telah menganggap bahwa Rasulullah SAW belum sempurna menyampaikan seluruh syariat dari Allah Subhanahu wa taala, dan menganggap dirinya, ya, lebih baik daripada Rasulullah SAW. Dan ini hati-hati, ya, jangan sampai kita terperosok, tergelincir ke dalam kesalahan ini. Kemudian ini pun dikuatkan dengan beberapa hadis bahwa agama ini telah sempurna, di mana Rasulullah SAW bersabda dalam riwayat At-Tabrani, ya, dan disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullah, berkata Abu Dzar radhiyallahu anhu, "Laqad tarakana Muhammadun sallallahu alaihi wasallam wa ma yuharriku ta'irun janahaihi fis samai illa adzkarana minhu ilman." Ini subhanallah ungkapan yang sangat indah dari seorang sahabat Abu Dzar, ya, Al-Ghifari, muridnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau berkata, "Laqad tarakana Muhammadun sallallahu alaihi wasallam." Ya. Rasulullah SAW telah meninggalkan kami, yaitu setelah wafat. Dan tidaklah seekor burung yang mengepakkan kedua sayapnya di angkasa kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengabarkan ilmu tentangnya. Ini menunjukkan sebuah ungkapan, ya, yang sangat jelas bahwa agama Islam ini telah sempurna disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di riwayat yang lain, ya, disebutkan, "Ma baqiya syai'un yuqarribu minal jannati wa yubaidu 'anin nar illa wa qad buyyina lakum." Ya. Tidak ada sesuatu pun yang bisa mendekatkan diri kita kepada surga
ya, dan menjauhkan diri kita dari neraka kecuali telah dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang pertama, bahwa agama ini sempurna, tidak perlu penambahan dan pengurangan. Yang kedua, poin yang penting, bahwa yang berhak memberikan syariat ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasulullah SAW satu-satunya wasilah yang menyampaikan syariat tersebut. Ya. Ingat bahwa syariat ini adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Inil hukmu lillah. Hukum itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Kemudian syariat ini hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka bagi kita, seorang manusia tidak berhak membuat-buat syariat baru yang dengan akal mungkin itu adalah baik, tetapi tadi kita telah melanggar, ya, etika terhadap Allah Subhanahu wa taala. Tidak sopan terhadap Allah Subhanahu wa taala dengan membuat-buat ajaran baru. Kemudian tadi Rasulullah SAW adalah satu-satunya wasilah, satu-satunya penyampai syariat tersebut kepada umatnya. Tidak ada yang lain. Maka ini pun penting diketahui oleh kita semua. Dan Rasulullah SAW ya telah menyempurnakan risalah ini kepada kita semua. Tidak sesuatu ya disembunyikan oleh Rasulullah SAW. Tidak ada satu masalah pun ya yang disembunyikan oleh Rasulullah SAW. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilaika min rabbika wa illam taf'al fama ballaghta risalatah. Ya, Allah Subhanahu wa taala memberikan peringatan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menyampaikan seluruh risalah Islam ini. Dan jika Rasulullah ini tidak menyampaikan satu risalah saja, maka dianggap belum menyampaikan risalah dengan amanah. Ini peringatan kepada Rasulullah SAW sekaligus bukti ya adilnya agama Islam, yang menunjukkan bahwa Rasulullah SAW itu adalah orang yang amanah ya. Jadi hal yang seperti ini telah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Syafi'i dalam kitabnya Risalah ya, bahwa Rasulullah SAW bersabda, anna Rasulullah SAW qala ma taraktu syai'an mimma amarakumullahu bihi illa wa qad amartukum bihi wa la taraktu syai'an mimma nahakumullah anhu illa wa qad nahaitukum anhu ya. Bahwa Rasulullah SAW bersabda, tidaklah aku meninggalkan suatu perintah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali aku telah menyampaikannya kepada umatnya, dan tidak ada satu larangan pun ya yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali larangan ini telah disampaikan kepada umatnya ya. Kemudian yang selanjutnya ya, bahwa ada suatu kaidah yang penting, bahwa pada asalnya hukum asal ibadah itu adalah haram dilakukan oleh siapapun kecuali dengan dalil yang sahih dari Al-Quran ataupun dan As-Sunnah. Berbeda dengan adat. Kalau adat pada asalnya halal kecuali ada larangan dari Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi ketika kita akan melakukan sebuah ibadah apapun itu, maka lihatlah ada dalilnya atau tidak, ada perintahnya atau tidak. Dan ini menjadi satu kaidah yang penting tadi. Al-aslu fil ibadah mamnu atau haram. Hukum asal melaksanakan ibadah itu adalah haram, terlarang ya, sampai ada dalil yang memerintahkannya. Berbeda dengan urusan dunia. Urusan dunia pada asalnya mubah, boleh-boleh saja, sampai ada keterangan dari Allah dan Rasulnya yang melarang hal tersebut. Ini menjadi kaidah yang sangat penting yang harus diingat oleh kita semua ya. Kemudian yang terakhir yang saya akan sampaikan, bahwa di sini ada beberapa poin ya penting agar ibadah kita
termasuk ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, pertama kita harus memperhatikan ya sebab ibadah tersebut dilaksanakan ya. Kalau ada sebab yang menyuruh kita melaksanakan ibadah tersebut, maka lakukan. Seperti misalkan azan ya. Azan ini adalah sebab diwajibkannya kita untuk melaksanakan salat. Kalau belum datang waktunya untuk melaksanakan salat ya, maka kita terlarang untuk melaksanakan salat apapun. Misalkan melaksanakan salat zuhur tetapi masih jam 10 pagi. Yang kita ketahui bahwa jam 10 pagi matahari belum tergelincir di negara kita, maka ini terlarang ya. Oleh karena itu kita harus melihat sebabnya apa, yang menjadi pendorong kita melaksanakan ibadah itu apa ya. Yang kedua, hendaklah ibadah itu sesuai dengan syariat kita di dalam jenisnya. Ketika kita diperintahkan untuk berkurban dari jenis hewan-hewan ternak, kambing, sapi, unta ya, maka kita jangan sekali-kali berkurban dengan hewan yang lain seperti kuda ya, atau dengan ayam ya. Jadi kita harus memperhatikan jenisnya. Selain tadi sebabnya, kemudian yang kedua jenisnya, kemudian yang ketiga ya, kita harus memperhatikan ya hal yang lain, an yakuna al ibadah muwafaqan li syariah fi qadriha, yaitu kadarnya. Selain jenis, kadarnya. Jangan sampai karena terlalu ikhlas ya, kita melaksanakan sholat maghrib 4 rakaat, atau ditambah karena masih semangat untuk beribadah, sholat isya menjadi 6 rakaat. Jadi harus diketahui kadarnya yang sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Kemudian yang harus diperhatikan, yang keempat adalah sifatnya. Sifat pengerjaannya ya, harus mengikuti apa-apa yang disifati oleh Rasulullah SAW, seperti tata cara berwudu yang dimulai dari mencuci tangan, kemudian berkumur ya, sampai sempurna mencuci kaki. Kita jangan menghadirkan wudu dengan sifat yang lain. Kita mulai dari kaki dulu, kemudian kepala, baru terakhir yang berkumur. Ini sifatnya menyelisihi perintah Rasulullah SAW. Kemudian yang kelima, yang diperhatikan adalah waktunya. Waktu pelaksanaan ibadahnya pun harus kita perhatikan. Jangan sampai saum Ramadan di bulan Sya'ban ya. Dan bahkan itu terlarang oleh Rasulullah SAW. Jangan menyambung antara Sya'ban dengan Ramadan ya. Ini pun harus kita perhatikan. Dan yang terakhir, tentang tempatnya. Kita pun harus memperhatikan tempat yang sesuai dengan pelaksanaan ibadah yang akan kita lakukan. Jangan sampai ya, kita beribadah haji atau melaksanakan wukuf tidak di Arafah tetapi di Muzdalifah. Ya. Atau melaksanakan iktikaf di masjid-masjid yang tidak disyariatkan iktikaf, di musola-musola misalkan di negara kita ya. Maka ini pun harus diperhatikan. Agar apa? Agar kita atau agar ibadah kita termasuk ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita termasuk orang-orang yang mencintai Rasulullah SAW dengan kecintaan yang sempurna, karena kita telah menghadirkan konsekuensi yang keempat. Dan terakhir saya akan tutup dengan sebuah ayat dari Al-Quran, yaitu surat Al-Imran ayat ke-31. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum ya wallahu ghafurur rahim. Allah Subhanahu wa taala berfirman ya dalam surat Al-Imran ke-31 itu, katakanlah jika kalian mencintai Allah Subhanahu wa taala, fattabi'uni, maka ikutilah aku, yaitu ikutilah Nabi Muhammad SAW, yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum, maka Allah Subhanahu wa taala akan mencintai kalian dan akan mengampuni dosa-dosa kalian. Oleh karena itu, kita semua, seorang muslim pasti mengaku bahwa kita mencintai Allah Subhanahu wa taala, tapi buktikan kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala
dengan ayat ini, yaitu dengan mengikuti Nabi Muhammad SAW termasuk dalam masalah ibadah. Dan Hasan Al-Basri berkata tentang ayat ini, nanti akan ada kaum ya yang mereka berkata bahwa mereka mencintai Allah Subhanahu wa taala, maka ujilah mereka dengan ayat ini. Apakah mereka mencintai Allah dengan kecintaan yang benar atau tidak? Itu dengan mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadza wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya, baik pemirsa Sahal TV yang berbahagia dimanapun Anda saat ini tengah berada, kami mohon maaf sebelumnya karena nomor yang biasa Anda atau kita pakai sebagai nomor interaktif sedang mengalami gangguan teknis. Jadi kami alihkan pada kesempatan malam ini, hanya pada kesempatan malam ini, ke nomor yang telah tertera di layar kaca Anda ya. Jadi Anda bisa menyampaikan pertanyaan ke nomor tersebut di 0822 10.000 138. Baik, ya ini adalah poin terakhir dari keseluruhan tema konsekuensi mencintai Rasulullah SAW. Ya, setelah tema ini tentu berlanjut ke tema yang lain. Hanya saja ini saya ingin menyampaikan sedikit bahwa di poin terakhir pada tema ini adalah Ustadz menjelaskan bahwa di antara konsekuensi mencintai kepada Rasulullah SAW adalah tidak beribadah kepada Allah melainkan sesuai atau mengambil syariat yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Nah, ini bukti sebagai cinta kepada Nabi. Jadi mengambil syariat nenek moyang salah ya. Kenapa kamu melakukan ini? Karena ya bapak-bapak saya dulu kayak gini saya lihat gitu. Ini sebenarnya kalimat itu sendiri itu di samping pengambilan syariatnya gitu, mengucapkan hal seperti itu sebenarnya terlarang atau bagaimana penjelasannya? Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Kalau kita lihat tentang kata nenek moyang ya, dalam Al-Quran itu diulang-ulang dalam beberapa kali ya. Seperti dakwahnya para nabi sebelumnya, seperti Nabi Nuh, Nabi Lut ya, dan nabi-nabi yang lainnya, termasuk Nabi Muhammad SAW ketika menghadapi Quraisy, mereka menyebutkan wajadna aba'ana. Jadi kami melihat nenek moyang kita melakukan hal tersebut. Dan ini seperti diwariskan, memang warisan setan gitu ya. Untuk mengelabui umat Islam yang ada di zaman ini, mereka lebih berpegang teguh kepada warisan nenek moyang mereka ya, berupa adat ya, berupa keyakinan yang pada asalnya tidak disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya. Tapi pada asalnya ya, hukum asalnya sebuah budaya itu mubah kecuali budaya-budaya yang berseberangan dengan syariat Islam. Karena ini termasuk urusan dunia. Tadi kaidah yang saya sebutkan, al aslu fil ibadah haram. Wal aslu fil adat, hukum asal dalam adat itu adalah mubah sampai ada dalil yang melarang. Nah, kita tinggal melihat apakah tadi adat istiadat nenek moyang ini berkesesuaian dengan syariat Islam atau tidak. Karena banyak sekali adat-adat yang sangat sesuai dengan Islam di negara kita saat ini. Ya, misalkan gotong royong, saling mengunjungi, saling berbagi, ya. Terutama misalkan menjelang Idul Fitri, ya, sebagian orang saling bertukar hadiah. Pada asalnya ini adalah sesuai dengan syariat Islam karena Rasulullah SAW pun menganjurkan tahabbu, saling memberikan hadiah maka akan saling mencintai. Ini sesuai dengan ajaran Islam. Tetapi ketika ajaran-ajaran ini berseberangan seperti harus melakukan ritual ini dan itu, gitu ya. Ini harus dilihat kembali, ya, dan dihindari tadi kita mengikuti ajaran nenek moyang. Karena ini berseberangan, karena sesungguhnya kita diperintahkan untuk mengikuti ajaran Allah Subhanahu wa taala, jangan mengambil jalan kedua. Ya, secara tidak langsung ini adalah ungkapan yang buruk dan telah dijelaskan di dalam Al-Qur'an, wallahu a'lam.
Oke, jadi sebenarnya jangan sampai mengatakan itu juga ya. Iya, karena kan Jatuhnya nanti seperti menyaingi gitu ya. Menyaingi syariat Allah Subhanahu wa taala, dan ini adalah adab yang buruk terhadap Allah Subhanahu wa taala. Oke. Ya, ternyata mencintai Nabi itu tidak hanya sekedar dalam ucapan saja ya pemirsa, seperti mengatakan shollu ala nabi atau bersalawat itu secara sendiri, namun juga harus mengambil Islam dengan sumber dari Nabi. Ini berarti hikmahnya kita memang harus belajar gitu ya. Oh ya betul. Ini kan banyak sekali tadi dalil yang saya sebutkan, salah satunya man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang melakukan sebuah amalan yang tidak ada perintahnya, ini isyarat yang sangat kuat agar kita berhati-hati memilih, dan ini tidak akan sampai ya, tidak akan dimiliki kecuali dengan menuntut ilmu, belajar kepada para ulama ya, meminta penjelasan para ulama apakah ini yang disyariatkan atau tidak, kemudian membaca hadis-hadis Nabi Muhammad SAW yang sahih. Jadi hidayah itu memang kan dijemput, dicari ya. Pada asalnya hidayah itu dicari ya, dilihat. Oleh karena itu ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan wahyu yang pertama, dan ini pun isyarat kepada seluruh kaum muslimin, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Islam ini tegak di atas ilmu. Disuruh membaca, disuruh berpikir ya tentang apa-apa yang kita lihat ya, tentang apa-apa yang kita terima. Maka jangan begitu saja melihat ini adalah sebuah syariat tanpa mengenal lebih dekat apakah ini ada perintah atau tidak. Itu semakna dengan tadi al-aslu fil ibadah haram. Hukum asal peribadahan adalah haram kecuali ada nas yang memerintahkan, baik dari Al-Quran dan As-Sunnah. Oke, karena memang tadi salah satu ancamannya adalah di samping amalan yang tidak terima, dia malah diusir dari teladannya Rasulullah. Dan ini kecelakaan yang paling besar gitu ya. Karena kenapa? Kalau orang kafir katakanlah mereka tidak beribadah, ya. Dan mungkin sudah ketahuan ketika di penghujung hidupnya, ketika malaikat maut mencabut nyawanya, orang-orang kafir itu sudah mengetahui tempatnya adalah di neraka. Kemudian di alam kuburnya diperlihatkan tempat kembalinya seperti yang terjadi kepada Fir'aun dan tentaranya. Tetapi ini orang muslim yang mereka berharap, mereka menyembah Allah Subhanahu wa taala, kemudian mengakui risalah Nabi Muhammad SAW, beribadah mengikuti hawa nafsu. Di dalam ibadahnya tentu saja semua berharap surga, berharap ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi tadi ada keteledoran ya, yang sebab terbesarnya adalah jauh dari ilmu, sehingga dia tidak sadar apa yang dilakukannya ternyata jauh dari tuntunan Rasulullah SAW. Dan ini adalah kesedihan yang sangat besar. Mereka mengetahui ketika bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Karena kenapa? Orang-orang yang disebutkan dalam hadis ini adalah bukan para sahabat, ya, tapi orang-orang sepeninggal Rasulullah SAW. Walaupun ada beberapa riwayat dikatakan usayhabi, mereka adalah sahabat-sahabatku, tapi ditafsirkan oleh para ulama adanya orang-orang yang pernah bertemu dengan Nabi SAW kemudian beriman kemudian murtad, ya. Tapi pada umumnya adalah umat Nabi Muhammad SAW yang mengakui risalah Nabi Muhammad SAW, mengerjakan ibadah dengan hawa nafsunya. Ketika bertemu dengan Nabi Muhammad SAW baru diketahui bahwa ternyata mereka telah mengubah ajaran Nabi Muhammad SAW, sehingga dijauhkan. Subhanallah, kita dijauhkan dari guru kita saja ya. Ketika kita belajar, kita senang sama guru ini, tapi karena kita salah diskors, dijauhkan. Kamu untuk seminggu ke depan tidak boleh ikut dalam pelajaran saya. Betapa sedihnya. Sedangkan ini dijauhkan dari manusia terbaik yang akan memberikan syafaat terhadap kita semua, yang syafaatnya adalah syafaat yang insya Allah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Pengharapan besar kepada Nabi Muhammad SAW. Tiba-tiba suhkan, menjauhlah. Betapa ngeri ya
pemandangan saat itu, melihat bahwa orang-orang ini telah baru menyadari bahwa mereka telah mengubah agama Nabi Muhammad SAW. Baik, orang-orang atau bagi orang beriman yang mengambil syariat dari Nabi Muhammad SAW dalam hal beribadah ini, berarti semakin besar cintanya ya? Semakin besar cintanya kepada Nabi. Kepada Nabi Muhammad SAW. Ya betul ya. Makin mendalami syariat Nabi untuk diambil dan diamalkan yang sesuai gitu dengan Nabi syariatnya itu berarti dia itu bukti juga. Ya bukti, betul. Makanya kan ketika kita menyelami kepribadian Nabi Muhammad SAW, maka kita akan mengenal dari hadis-hadisnya, ya, dari sunnah-sunnahnya, dari takrirnya. Kita akan menjunjung Nabi Muhammad SAW dan kita akan mengetahui, mengagungkan Nabi Muhammad SAW itu dari mengikuti sunnah-sunnahnya. Cinta sejati adalah yang mengikuti, yang hawa nafsu kita itu tunduk di hadapan perintah Nabi Muhammad SAW. Saya sudah sampaikan kemarin bahwa bagaimana para sahabat mengagungkan perintah atau larangan Nabi Muhammad SAW. Ibnu Abbas akan sholat Jumat, ya, dan dia kelihatannya agak telat. Baru sampai di pintu masjid. Tetapi Rasulullah SAW ketika akan naik mimbar atau di mimbar telah berkata, ijlisu, duduklah kalian. Ini Ibnu Abbas yang hanya di pintu gitu kan. Ibnu Abbas tidak berani beranjak. Karena kenapa? Karena Rasulullah SAW sudah bersabda, ijlis, duduklah. Sampai baru kelihatan, ya, beberapa waktu oleh Nabi SAW baru dipersilahkan untuk masuk. Begitu pula hadis yang lain. Thabit bin Qais. Thabit bin Qais ini adalah seorang sahabat, juru bicaranya Rasulullah SAW. Ya, suaranya keras dan bahasanya fasih. Tetapi ketika turun, ya, surat, ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mengangkat suara kalian melebihi suara Nabi. Padahal suara Thabit ini adalah suara yang fitrahnya seperti itu. Memang suaranya keras gitu, tidak dibuat-buat. Maka Thabit akhirnya menjauhi Nabi Muhammad SAW dan tidak terlihat di sekeliling Nabi Muhammad SAW. Padahal sahabat yang dekat. Sehingga Rasulullah SAW bertanya kepada Sa'ad bin Mu'adz, wahai Sa'ad, bagaimana keadaan Thabit? Aku tidak melihatnya. Maka Sa'ad bin Mu'adz ini pergi ke rumah Thabit dan melihat Thabit sedang duduk termenung, menundukkan kepalanya. Kemudian ditanya, kenapa? Sesungguhnya aku takut aku termasuk ayat tadi yang disinggung, termasuk penghuni neraka. Karena kenapa? Bukankah kalian tidak mengenal suara orang lain yang lebih keras daripada aku? Jadi suaranya keras dan kadang-kadang mengangkat suara melebihi suara Nabi SAW. Karena takut, ya, termasuk golongan tersebut, akhirnya menghindar dari Rasulullah SAW, jangan sampai suaranya melebihi suara Nabi. Akhirnya dilaporkan kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian Rasulullah SAW bersabda tentang Thabit ini, sesungguhnya dia bukan termasuk ahli neraka, bahkan dia termasuk ahli surga. Lihat, saking takutnya, saking mengagungkan sabda Nabi Muhammad SAW, perintah dan larangannya. Ini adalah suatu contoh yang baik, ya. Dalam ini masalah, mungkin ini kita anggap masalah sepele karena suara saja gitu. Terlebih kalau kita mendahului, ya, menyaingi Nabi SAW dalam ibadah-ibadahnya, ya, seperti kebanyakan, ya, ibadah-ibadah yang tidak disyariatkan, sholat ini, sholat itu, ziarah ini, ziarah itu, kemudian sholawat ini, sholawat itu. Mengatasnamakan mengatasnamakan cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Dan ini harus kita sadari, semoga kita terlindung, ya, dari hal-hal yang demikian. Baik, ya pemirsa Salih TV yang berbahagia, dikarenakan keterbatasan waktu, insyaallah Ustadz Ma'sum Badruz Zaman
hafizallah akan kembali hadir di layar kaca Wisal TV pada hari Ahad pekan depan. Kami mohon maaf atas keterbatasan dan kesalahan teknis selama penyajian acara ini, dan kami ucapkan jazakumullah khairan atas kebersamaan dan atensi Anda. Kita tutup dengan melafazkan doa penutup majelis. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sayyidina Alaik Bakhtiar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.